Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ada orang yang membuli orang lain, itu sebenarnya dia telah mengorek aib yang ada pada orang lain, tapi melupakan aib yang dimilikinya sendiri. Bisa saja ia memiliki aib yang lebih besar dari orang yang dia bully. Apalagi kalau ia membuli karena kesombongan yang ada pada dirinya, maka sudah pasti ia menceburkan dirinya dalam kebinasaan. Sebab Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya terdapat sebiji zarah dari kesombongan. Kemudian seharusnya dia introspeksi diri bahwa ia sebenarnya telah melupakan, melalaikan aib yang dia miliki, kemudian lebih condong pada mengorek aib orang lain. Kemudian kepada yang dibuli, jangan menganggap bahwa bulian orang lain itu sebagai alamat karirnya itu sudah berakhir atau nasib dirinya sudah berakhir atau dirinya sudah tiada harga lagi. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diperolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan janganlah kaum perempuan memperolok-olok kaum perempuan yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Ini bukan saja ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang memperolok-olok, tapi juga sebagai hiburan bagi orang-orang yang diolok-olok. Dan jangan mengira bahwa ketika dia diolok-olok oleh orang lain atau dibuli, maka ia sudah tercampakkan, ia sudah tidak memiliki harga,
Padahal masing-masing punya kelebihan. Kita harus ingat itu, masing-masing punya kelebihan, maka kita harus buktikan bahwa kita bisa melahirkan, memunculkan kebaikan-kebaikan yang mungkin saja tidak bisa disaingi oleh orang-orang yang memperolok-olok. Bisa jadi oleh orang yang memperolok-olok itu, dia melihat orang yang dia olok-olok itu punya kelebihan, kemampuan yang bisa meraih kebaikan yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang memperolok-olok itu. Sehingga ketika kita diolok-olok oleh orang lain, kita melihat bahwa sebenarnya orang itu melihat kita bisa meraih kebaikan, kesuksesan yang tidak bisa dicapai oleh orang itu, sehingga dia berusaha untuk menahan laju langkah derap kita untuk meraih kesuksesan itu. Oleh karena itu, kepada orang yang diolok-olok, yang dibully, jangan sampai dia merasa sudah terhina. Ingat, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang yang bukan Arab kecuali karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka jangan sekali-kali kita sakit hati ketika diolok-olok atau dibully oleh orang lain. Jikalau itu karena fisik kita yang diolok-olok, jangan kita merasa terhina. Ini adalah karya ciptaan Allah. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tapi kalau karena kita diolok-olok oleh karena akhlak kita yang kurang beres, maka mari kita perbaharui, kita perbaiki, kita cantikkan akhlak kita itu. Jikalau seandainya paras kita yang dibully karena wajah yang pas-pasan, maka kita harus berupaya untuk mengimbanginya dengan akhlak yang bagus. Jika seandainya wajah kita elok, maka jangan sampai akhlak kita itu mencoreng keelokan daripada wajah kita. Oleh karenanya, kepada yang diolok-olok, jikalau yang diolok-olok karena ketidakberesan kita dalam mengimban, memeluk agama ini, ya kita harus perkuat agama kita. Kemudian kita berusaha untuk belajar. Jika seandainya yang diolok-olok itu
ya raihan daripada prestasi kita, maka kita berusaha untuk melatih diri kita untuk jauh lebih baik. Jangan berhenti berkarya akibat olok-olokan oleh orang lain. Kita camkan ayat yang ke-11 dari surat Al-Hujurat. Boleh jadi yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari orang yang memperolok. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.